Di bagian hizib itu terakhir kita semua tahu ada wasiat. Wasiat itu wajib hukumnya kita laksanakan. Di situ bismillah wa bihamdihi. Kenapa Bapak Maulana Syekh tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim? Kan bismillahirrahmanirrahim lebih tinggi katanya. Bismillahirrahmanirrahim itu Quran, adik-adik sekalian. Nanti kalau ditulis di surat terus jatuh berarti wajib dipungut. Jangan sampai diinjak. Tapi kalau bismillah wa bihamdihi ini masih khilaf. Perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, ya, lebih baik dipungut, tetapi tidak berdosa gitu loh. Kalau misalkan satu waktu gitu kan, nah itu makanya bismillah wa bihamdihi supaya adik maklum. Ini kan karakteristik warga Nahdlatul Wathon. Kadang Nahdlatul Wathon ya berpidato bismillah wa bihamdihi, surat menyurat bismillah wa bihamdihi. Bukan berarti Bapak Maulana saya tidak mau pakai bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tetapi karena beliau maklum kebutuhan hajat kita itu, kebutuhan kita dalam surat menyurat dan sebagainya bisa jadi gitu di situ. Maka ini harus ditradisikan oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Bukan berarti ini mengada-ada menambah-nambah salam itu, tetapi adalah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau dihormati oleh orang, berikanlah penghormatan yang lebih atau setara lah gitu. Makanya ini beliau mengajar auladil aufiya, anak-anakku yang setia. Wa talamizil uqala, anak-anakku yang nyinger. Ya. Wa talamizil uqala, anak-anakku yang nyinger, kata beliau ini. Yang akalnya dipakai itu. Nyinger kan? Respon gitu lah, responsif. Respect terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Anak-anakku yang uqala, talamizi, murid-muridku yang cerdas, bukan yang pinter. Karena murid Bapak Maulana Syekh itu ada yang mujtahid wa khadum, ada yang pinter dan juga minger. Ada juga yang mujtahid gairu khadum. Dia pinter tapi nggak minger. Ya, nggak cerdas. Nggak responsif. Ada juga yang khadum gairu mujtahid. Dia minger meskipun tidak pinter. Yang terakhir itu adalah yang gairu khadum wa gairu mujtahid. Enggak pinter, enggak minger. Awaluhum ahsanuhum, yang paling baik itu yang pertama, yang pinter dan minger. Mudah-mudahan kita semua adik-adik sekalian juga termasuk di golongan pertama. Wa akhiruhum aswa'uhum, yang terakhir ini yang paling jelek. Mau pilih sekarang mau jadi yang pertama atau yang jadi terakhir? Enggak mungkin kalau yang pertama, pasti yang kedua, ketiga dah itu. Lalu kalau saya diminta memilih, kata beliau, mau pilih yang cerdas, yang pinter, yang minger, atau yang pinter gitu. Beliau bilang, saya pilih yang minger. Yang uqala. Jadi dia tahu gurunya batuk, dia kasih air. Itu kan minger itu. Ya, respect. Gitu, memberikan respon yang baik. Bahasa isyarat dia paham, gitu loh. Meskipun tidak diucapkan. Inna akramakum indi anfa'ukum linahdatil watan. Wa inna syarakum indi adarukum binahdatil watan. Sudah kita sampaikan. Pasobiru, kuncinya keberhasilan perjuangan IPNW, sabar. Sabar. Istiqomah itu sabar kuncinya. Yang kedua, warabitu. Selalu bersatu padu. Rabitu, rabata itu artinya kan ingat, ikatan. Jadi selalu saling ikat, saling rangkul. Ya, selalu dalam kebersamaan. Selalu bersama. Warabitu. Lalu kemudian wajahidu, berjuanglah setelah kita saling rangkul. Kita sabar ditempa untuk menjadi kader Nahdlatul Wathon melalui PNW. Kita saling rangkul. Yang di Lombok Timur saling rangkul dengan yang di sana, yang di luar daerah saling rangkul bersama dengan yang ada di Pancor. Jadi selalu setelah itu baru kita berjuang bersama-sama. Summa jahidu, terus berjuang. Jadi ini harus ditempelkan di sekretariatnya IPNW. Kayak motonya yang tadi itu. Wajahidu summa jahidu, 2 kali disebut berjuang. Mungkin kalian itu nemunya kebetulan ya. TGB dulu. TGB. Iya, tapi dari sini inspirasinya. Pasti Bapak Tuan Guru Bajang itu karena sangat paham tentang ini. Fi sabili Nahdlatul Wathon, melalui Nahdlatul Wathon. Li'ila kalimatillah, li'ila kalimatiddin wal watan. Untuk meningkatkan, ya, untuk meninggikan harkat dan martabat agama dan bangsa.
takunu bihaulillahi ta'ala, pasti kalian ini akan menjadi minal mujahidin lidinihi albarrin almukhlisin fis-sirri wal alan. Dengan izin Allah dan kekuatan pertolongan dari Allah, kalian akan menjadi pejuang-pejuang bagi agamanya. Ya, menjadi orang-orang baik, generasi-generasi baik yang menjadi cerita baik. Al-mukhlisin, yang ikhlas, fis-sirri wal alan, baik dalam keadaan sendiri maupun rame, dalam keadaan ada orang atau nggak ada orang. Ya, jadi tetap semangat kita sama. Tidak gara-gara ada pembina, ada pengurus, ada guru kita di sana baru gitu, oh gitu. Nah, ini lo berweran ini. Fatahallahu alaina wa alaikum wa razaqana wa iyyakum wal muhibbin al husna wa ziyadah. Semoga Allah membukakan kalian jalan, kata beliau. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kalian semua dan seluruh pencinta-pencinta perjuangan ini kebaikan-kebaikan dan keberkahan, ziyadah, keberkahan. Nah, sampai di situ dan beliau mengatakan, hadza, demikianlah. Ini wasiatku nyata kepada kalian untuk kita lakukan bersama. Walidukumul muhib, ayahda tercinta, yang selalu mencintai kalian, kata beliau ini. Pertanyaannya adalah, kita ini cinta nggak sama Maulana Syekh? Lalu apakah Maulana Syekh juga cinta kepada kita? Kita mengakui beliau jadi guru kita, panutan kita. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak Maulana Syekh mengakui kita jadi muridnya? Closing statement saya adalah, Malaysa sya'nu man kana fi qalbihi waliyun. Bukan yang hebat murid itu adalah yang di dalam hatinya ada gurunya aja. Gurunya. Bukan itu yang hebat. Walakin nasya'nu, tetapi yang hebat itu adalah man kana fi qalbil wali. Dia mampu mengisi relung hati gurunya. Seperti beliau selalu ma da'autu illa wa asyraka Zainuddin ma'i. Guru beliau tidak ngangkat tangan berdoa sebelum raut wajah, rupa wajahnya beliau itu terbayangkan oleh gurunya. Karena beliau mampu mengisi hati, relung hati gurunya. Itu saya kira pengharapan saya ya kepada adik-adik sekalian, mudah-mudahan kader-kader IPNW dan kader-kader yang lain, mudah-mudahan kita mampu mengisi relung hati guru kita, terutama sekali Al-Maghfurlah, ya, terus Bapak Tun Guru Bajang, dan semua guru-guru kita yang lain. Sehingga kita menjadi murid yang alhamdulillah sulit dilupakan oleh guru kita.